Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Beberapa warta sebelum kita akan mulaikan ibadah Kamis Putih saat ini. Yang pertama, ibadah Jumat Agung besok diadakan pukul 10 pagi, tetapi tiket sudah habis. Karena itu bisa mengambil tiket untuk ibadah Jumat Agung pukul 18 sore. Bapak Ibu dapat menghubungi Majelis Raya untuk mendapatkan link ibadah Jumat Agung pada pukul 18. Yang kedua, ibadah Paskah Minggu 17 April 2022 akan diadakan 2 kali, pukul 10 pagi dan pukul 18. Sedangkan registrasi pendaftaran akan dibuka hari Jumat besok. Jemaat yang akan datang pada ibadah Paskah dapat mempersiapkan diri dengan membawa bunga-bunga segar untuk nantinya dicucukkan pada salib sebagai ungkapan syukur sukacita kita. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari dengan tenang dan teduh, dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, kita akan datang ke hadirat Tuhan yang kudus, memulaikan ibadah Kamis Putih, menghayati penderitaan Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan. Kita akan memulai di dalam doa. Mari kita doa. Bapa, kami jemaat-Mu sudah berkumpul saat ini di rumah-Mu. Kami memohon kasih dan karunia-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami semua saat ini. Menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kiranya hati kami hanya tertuju kepadamu. Roh-Mu yang kudus bekerja. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan melalui ibadah yang kami lakukan saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami mohon doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, momen-momen seperti ini kita kembali dihantar untuk merenungkan kasih Allah dan bagaimana Allah merancang keselamatan bagi manusia yang berdosa agar diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Cinta dunia
Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara, masing-masing kita, mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang kita terima. Dan mari saat ini kita gunakan momen ini berdoa untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, supaya mereka pun mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan keselamatan lain selain melalui dan di dalam Dia. Mari berdoa, bersyukur untuk keselamatan yang engkau terima. Berdoa untuk keluargamu. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sendiri yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya suami, istri, orang tua, anak-anak kami, keluarga kami, mereka pun mengalami keselamatan, jaminan kekal di dalam Tuhan Yesus. For God so loved the world. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory there will be! Wonderful His love to me. For God so loved the world. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory there will be! Wonderful His love to me. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan ketika kita menerima kasih Allah yang besar? Apakah kita merasa memang saya pantas menerima kasih Allah? Banyak orang merasa diri baik, sedikit dosa, sehingga mereka tidak mungkin bisa mengalami kasih Allah. Tetapi ketika setiap kita malam hari ini, kita sadar saya adalah seorang pendosa besar. Saya tidak layak dikasihi. Maka kita akan bisa menyatakan
betapa kasih yang kita terima sangatlah besar. Mazmur 32 ayat 5 katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita bawa kehidupan kita di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Salib Kristus menggambarkan betapa beratnya akibat dosa. Hukuman dosa tidak mungkin ditanggung oleh manusia. Namun pengorbanan untuk penebusan juga sangat mahal dan berat. Mahal karena memerlukan darah orang kudus satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Berat karena dia harus meminum cawan murka Allah. Dan semuanya itu dilakukan karena kasih-Nya yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Mari kita pujikan kasih ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu,
berkat dari Tuhan. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar berkah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kasih yang ajaib. Mari kita agungkan kasih-Nya. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa, tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan menyimak puisi yang dipersembahkan sebagai peringatan mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Sorot mata penuh penyerahan diri dan sempurna. Kulihat sekilas berganti dengan sorot mata ketakutan yang sangat akan siksa yang akan menjemput di depan. Namun hanya sekilas sorot ketakutan itu nampak. Selebihnya hanya penyerahan meraja. Aku saksikan jerit kesakitan yang menyengat ketika cambuk mendarat di kulit. Dan kembali jeritan-jeritan yang terlontar mengandung penyerahan yang mendalam. Kemudian aku melihat tetes demi tetes darah yang mengalir di satu tempat, dua tempat, tiga tempat, dan akhirnya di sekujur tubuhnya. Tetesan darah yang memilukan, dan lagi-lagi penyerahan utuh mewarnai merahnya darah. Berikutnya aku mendengar erangan bergema dari atas kayu salib sebagai tanda dari derita yang tak terkira. Penderitaan yang harus dipikul oleh tubuh yang terpaku demi menanggung apa yang tidak dilakukannya. Tapi derita itu dilalui juga dengan penuh penyerahan sejati.
kembali aku mendengar teriakan akhir, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengiringi kematiannya. Kematian sebagai karya yang penuh kesakitan tak terhingga. Namun teriakan itu diikuti oleh penyerahan diri yang tak tercela. Begitulah arti sebuah penyerahan total sebagai buah kasih sejati. Lalu mengapa hati ini masih saja mengeras? Kepala menengadah arogan, jiwa mencari pembenaran. Pikiran memburu pembelaan. Mengapa? Jiwa tertunduk, terampuh dalam lamunan. Alunan lagu kepala yang berdarah tertunduk sedih. Penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Duh Yesus Sang Juru Selamat, tiada henti di kau menyentuh, membelai, meminggirkan pamrih, menepikan balas jasa. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut kukagumi ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan. Terimalah hormatku dan sujudku padamu. Terimalah. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan malam hari ini sebagai persiapan diri kami untuk memperingati Jumat Agung. Kami kembali mengingat akan karya keselamatan Kristus anak domba Allah yang tersalib demi pengampunan dosa umat manusia. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang berkarya dan bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu yang terbatas dan lemah. Pimpin setiap jemaat-Mu yang haus akan kebenaran firman. Yang mau memberi diri mereka menjadi tanah liat di tangan penjunan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Kristus yang penuh kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya membawakan sebuah renungan firman Tuhan di bawah tema Benarkah aku umat-Nya? Saya melandasinya dari Yehezkiel pasal yang ke-36. Mari kita membuka bersama. Yehezkiel pasal yang ke-36. Kita membaca mulai ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-28. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 22 hingga ayat yang ke-28. Jika sudah mendapatkan, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.
Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memulai perenungan kita dengan sebuah statement yang mungkin ini meresahkan kita. Tapi saya meyakini bahwa saya memberitakan firman kebenaran bukan untuk menyenangkan dan menyukakan telinga kita, tapi ingin menunjukkan kebenaran ini. Bapak Saudara, ada sebagian di antara kita dalam ruangan ini yang suatu kali kelak kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi sebagian lagi di antara kita yang mungkin setelah peringatan demi peringatan, entah itu datangnya dari firman Tuhan, entah itu datangnya dari orang terdekat, entah itu datangnya dari seorang hamba Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan sudah diberikan. Tapi mereka tetap bebal, dan satu kali kelak mereka akan mendapati hukuman kekal, menerima murka Allah. Tidak enak mendengarnya, tapi ini yang saya baca dalam firman Tuhan. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan bukan masuk kerajaan Allah. Itu realitanya. Sehingga bagi saya tema ini penting. Benarkah aku umatnya? Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, bagian yang tadi kita baca, firman Tuhan hendak menunjukkan kepada kita karakteristik yang harusnya ada di dalam setiap diri umat Allah. Apa sih artinya menjadi orang percaya yang sejati? Dalam bagian ini Tuhan menunjukkan apa yang dilakukannya di dalam setiap pribadi umat yang diselamatkannya itu. Sehingga selama perenungan firman Tuhan ini, mari kita menanyakan pada diri kita sendiri. Apakah hal-hal yang akan kita lihat di sini nanti itu nampak dalam diri saya? Apakah saya benar orang percaya yang sejati? Apakah dapat dengan jujur saya mengatakan bahwa Tuhan memang sedang mengerjakan hal-hal ini di dalam hidup saya? Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan nanti kita baca di ayat 22 dan 23 menunjukkan kepada kita, pada waktu itu Allah sedang menyelamatkan umat Israel dari pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka telah menjauh daripada Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi ada karya keselamatan, rencana keselamatan yang memang Tuhan tunjukkan dan nyatakan melalui nabinya Yehezkiel. Dan ketika kita membaca bagian ini memang tampaknya sulit dimengerti. Tapi syukur atas terang kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru, dan ketika kita membaca ulang bagian ini, kita tahu persis ini adalah bayang-bayang persis apa yang digenapi dan dikerjakan dalam Yesus Kristus. Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Dan yang menarik bagi saya, ketika Tuhan berkata, Israel, aku akan menyelamatkan engkau. Tuhan berkata, aku melakukannya bukan karena engkau. Kita sering mendengar lagu, karena kita, dia menderita. Ada benarnya. Tapi kita seringkali lupa, bukan hanya itu satu-satunya.
Yang lebih penting adalah Tuhan berkata di bagian ini, bukan karena kamu aku bertindak. Motivasi Allah ketika menyelamatkan umat manusia itu tidak pernah bermula dari objek yang diselamatkannya, yaitu manusia. Tidak. Alkitab berkata bahwa kita semua telah berbuat dosa. Dan ketika kita berbuat dosa di hadapannya, maka yang wajar, yang natural daripada Allah yang Maha Kudus meresponi dosa umat manusia adalah mendatangkan penghukuman. Dan itu sudah dikatakan dalam awal kitab Kejadian. Jangan kamu makan buah itu. Di waktu hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada konsekuensi dari pelanggaran itu. Konsekuensi dosa, upah dosa adalah maut. Jadi jika Allah hendak menyelamatkan umatnya, itu bukan karena manusia. Tuhan bukan menyelamatkan kita oleh karena kita layak untuk diselamatkan, tidak. Tuhan menyelamatkan kita karena Dia sendiri adalah Sang Penyelamat. Tuhan bukan mengasihi kita oleh karena kita pantas menerima kasih-Nya. Kita tidak pantas sama sekali. Pantasnya kita menerima murka Allah. Allah mengasihi kita karena Dia adalah kasih itu sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini dua hal yang penting. Tuhan mengatakan, aku akan menyelamatkan engkau demi namaku. Tapi yang kedua, juga demi kemuliaanku. Mengapa Tuhan melakukan penyelamatan ini? Jawabannya adalah memang untuk mendapatkan kemuliaan bagi namanya, bagi dirinya atas karya, tindakan penyelamatan yang Dia kerjakan. Sehingga seolah-olah Allah itu berkata, aku akan turun menyelamatkan umat manusia. Aku bukan hanya akan membenarkan umat pilihanku ini, tapi aku juga akan mengubah, mentransformasi kehidupan mereka, menunjukkan bagaimana kuat kuasaku. Sehingga itu menjadi saksi di antara banyak bangsa dan melihat betapa kuat dan hebat kuasaku menyelamatkan umat ini. Sehingga mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Sekarang perhatikan, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di Manado kita memiliki mayoritas masyarakat yang mengaku orang percaya, orang Kristen. Tapi sudahkah yang mayoritas ini mayoritas hidupnya menyerupai Kristus? Mereka mengklaim diri Kristen dan dengan demikian mengidentifikasikan dirinya mengenal pribadi Kristus. Tapi kenapa masih banyak yang hidupnya seolah-olah seperti pengikut iblis? Sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nama Tuhan justru diejek. Nama Tuhan justru bukan dijunjung tinggi, tapi menjadi bahan hujatan oleh bangsa-bangsa lain, oleh agama-agama lain. Sehingga atas pertanyaan apakah semua orang Kristen di Manado yang berkata bahwa diri mereka Kristen, apakah mereka benar-benar Kristen? Jawabannya tentu tidak. Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan di sinilah masalahnya, kita perlu memahami bahwa orang yang mengklaim diri mengenal Tuhan, mengenal Kristus, tapi dalam hidupnya dia terus-menerus melakukan apa yang bertolak belakang dengan pengajaran Kristus, karakter Kristus, sebenarnya mereka bukan umat Allah. Memang tentu saja kita diselamatkan karena iman, bukan oleh perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang perlu kita pahami bahwa jika seseorang yang telah dibenarkan, telah diselamatkan, itu telah mengalami kelahiran kembali, mereka harus menjadi ciptaan yang baru. Allah pasti mengerjakan perubahan demi perubahan dalam hidup mereka dan mendemonstrasikan kuasa perubahan itu sehingga orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidupnya. Sudahkah tanda-tanda itu dikerjakan Allah dalam hidup saudara? Apakah saudara melihat dunia dan ingin menjadi seperti dunia, bertindak seperti dunia, berbicara seperti dunia, berbisnis seperti dunia, berperilaku seperti dunia, mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini? Jika ini adalah dorongan yang saudara miliki, ini bisa menjadi indikasi bahwa saudara bukan benar-benar umat Allah.
saudara belum lahir baru, saudara bukan umat kepunyaan Allah. Sebab Tuhan berkata, ketika aku memutuskan akan menyelamatkan umatku, kenapa? Untuk menunjukkan kepada dunia, bangsa-bangsa, betapa besar kuasaku, bukan hanya menyelamatkan jiwa mereka, tetapi mengubah hidup mereka. Dan perubahan itu nyata, nampak. Itu bukan berarti orang Kristen itu hidup tanpa dosa, tidak. Kita masih terus bergumul dengan dosa. Dan kita memang bisa jatuh. Namun di tengah kelemahan kita itu menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak berhenti bekerja. Di dalam kuasa dan anugerahnya dia terus mengajar kita. Dia terus mendisiplin hidup kita. Dan Allah sedang membawa kita pada pertumbuhan, kedewasaan iman. Semakin hari semakin kudus. Apakah ini yang saudara alami dalam kepengikutan saudara kepada Kristus? Apakah ada kerinduan diri kita untuk semakin serupa dengan Kristus? Kita melihat apa yang dilakukan Allah pada umat yang diselamatkannya ini di ayat 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, dia mengatakan bahwa aku akan membawa keluar mereka, mengumpulkan mereka ke tanah yang kusiapkan bagi mereka. Dan itulah gambaran yang menurut saya indah sekali berkenaan dengan pengudusan orang-orang percaya. Ketika Tuhan menyelamatkan seseorang, apa yang dia perbuat? Dia mulai bekerja di dalam diri orang itu dengan tujuan apa? Membawa mereka keluar dari dunia, keluar dari cara hidup yang lama dan menuju ke satu titik di mana Kristus berada. Menarik mereka kepada dirinya sendiri. Apakah hal ini nampak dalam hidup kita? Berbicara soal kekudusan, di Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Artinya adalah jika saudara sungguh-sungguh percaya Kristus, maka Tuhan akan bekerja dalam diri saudara untuk menjadikan saudara semakin hari semakin kudus, Bapak Ibu Saudara. Jika tidak ada tanda-tanda itu, maka sekali lagi itu bisa menjadi indikasi saudara tidak benar-benar mengalami pertobatan yang sejati. Kekudusan itu sendiri berasal dari kata Ibrani yang akar katanya itu diterjemahkan tukhat, ya, untuk memotong atau memisahkan. Sejak awal pandemi, istri saya yang dulu tidak bisa masak, mulai mencoba belajar masak, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini masakannya enak, saya senang, saya bersyukur. Saya perhatikan ketika dia masak, dia ambil wortel, dia mencuci wortel, dan selanjutnya yang dilakukan apa? Memotong wortel itu dengan pisau yang tajam, sedikit demi sedikit. Ketika mulai dipotong-potong dan mulailah ada timbunan di sini. Maka yang di timbunan ini akan disisihkan, dipisahkan. Lalu apa? Dipotong lagi. Ambil sayur yang lain, dipotong lagi, disisihkan, dipotong lagi, disisihkan. Itu artinya ketika Alkitab sedang berbicara tentang kekudusan. Tatkala Tuhan menyelamatkan seseorang, Tuhan memotongnya dari akar yang tidak baik. Dari asal tanah yang tidak baik, dari lumpur dosa itu, memisahkannya dari keduniawian. Dan sisi yang lain daripada kekudusan itu bukan saja memisahkan, bukan berbalik saja, tetapi ada tujuannya, mengarah kemana. Sehingga meninggalkan dunia, tapi sedang menuju kepada Kristus. Dan kita tidak bisa memiliki kedua-duanya, dunia dan Tuhan bersama-sama, tidak bisa. Tidak akan bisa pernah terjadi. Saya masih ingat bagaimana mengajarkan anak-anak kami berjalan, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara kalau punya anak pasti mengalami hal yang sama. Ketika mereka belajar berjalan, mereka akan mencoba berdiri dengan kedua kaki mereka, tapi mereka belajar untuk berpegangan dengan sesuatu, entah itu kursi, meja, dan lain sebagainya.
Dan ketika dia mencoba untuk menggapai saya tidak akan membiarkan tangan saya untuk dia pegang, tapi saya akan mundur satu langkah, supaya dia apa? Bukan hanya berpegangan satu tangan dan kemudian pegang saya, ini tidak akan membuatnya dia semakin bisa berjalan, tapi saya akan membuatnya melepaskan pegangannya yang satu, supaya dia memiliki saya, menggapai saya. Jika saudara hendak memiliki Kristus, maka saudara tidak bisa pegang keduanya. Dunia dan Kristus, tidak. Saudara harus melepaskan dunia. Atau saudara sama sekali melepaskan Kristus. Jika saudara tidak mau melepaskan dunia karena saudara mengasihi dunia, maka ketahuilah kasih Allah tidak ada di dalam hidup saudara. Dan saudara sekali lagi bukanlah umat pilihan Allah. Saudara, saya menyadari ini bukan hal yang mudah. Kita hidup di tengah dunia yang dipenuhi dengan kemilauan, tapi yang kemilauan itu sesungguhnya bukan emas. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan janji-janji manis, yang semuanya berisi dusta. Kita ditawarkan oleh dunia supaya kita bisa berpegang keduanya, dunia dan Tuhan. Tapi itu dusta yang besar. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Jika saudara mengasihi dunia, maka itu menjadi bukti bahwa Tuhan belum pernah bekerja di dalam hidup saudara. Jika Tuhan menyelamatkan saudara, maka Dia akan memulai sebuah pekerjaan karya di dalam hidup saudara dan Dia akan menyelesaikan itu, Dia akan menuntaskan itu. Kenapa bisa demikian? Karena ini menyangkut reputasinya sebagai Tuhan yang penuh kuasa. Saudara ingat kisah tentang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa naik ke atas gunung menerima firman, menerima hukum, bangsa Israel berontak, minta Harun membuatkan bentuk daripada Allah yang mengeluarkan mereka, dan Harun menuruti mereka, sehingga jadilah anak lembu emas. Tuhan berkata kepada Musa, Musa turun, saya mau menghajar, membinasakan bangsa yang tegar tengkuk ini. Dan disitulah Musa menjawab, jangan Tuhan, jika engkau membinasakan umat ini, maka orang Mesir yang menyaksikan engkau mengeluarkan bangsa ini dengan begitu hebat, akan berkata bahwa engkau tidak cukup kuat untuk memasukkan mereka dalam tanah perjanjian. Apa yang sedang Musa lakukan? Dia concern dengan reputasi Tuhan. Dia sangat peduli dengan reputasi Allah. Sudahkah kita peduli dengan reputasi Allah? Saya mau reputasi Allah itu terjaga, murni. Saya ingin saudara tahu bahwa jika Tuhan telah membawa saudara keluar dari hukuman dosa, jika saudara benar-benar diselamatkan, benar sudah dibenarkan status saudara, maka harus ada bukti yang nyata. Bukti itu adalah Ia akan terus-menerus bekerja dalam hidup saudara. Tidak akan membiarkan saudara menjadi sama dengan dunia. Dia telah memulainya, Dia juga akan yang menyelesaikannya. Apakah saudara peduli dengan reputasi Allah? Banyak orang hari ini mengejek bangsa Amerika, kenapa? Karena dulu mereka adalah negara Kristen dan sampai hari ini sepertinya tetap Kristen, dikenal sebagai negara Kristen. Di dalam mata uang mereka tertuliskan in God we trust. Tapi realitanya banyak budaya-budaya dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan justru mencuat menyebar luas ke seluruh dunia, asalnya dari bangsa ini. Mereka mengaku Kristen, tapi yang keluar dari budaya mereka, budaya yang duniawi. Pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan kota Manado yang mengaku diri kantong Kristen? Saya nggak berbicara dengan orang yang di Manado luar sana, tapi saya berbicara tentang saudara di sini. Bagaimana dengan saudara? Adakah bukti Allah sedang bekerja? Dan yang menarik bagi saya, Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang dikerjakan di dalam diri kita itu bukan karya kita, tapi karya Tuhan.
Berulang kali kalau saudara perhatikan dari ayat 24 sampai ayat 27 di sana ada pronouns kata ganti orang pertama yang berulang-ulang, yaitu kata aku. Aku akan menjemput kamu, aku mengumpulkan kamu, aku akan membawa kamu kembali, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Aku akan mentahirkan, akan kuberikan hati yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan seterusnya. Apa yang ingin sedang Allah katakan di sini? Ia berkata bahwa aku akan melakukan karya keselamatan bukan karena manusia, tapi demi kemuliaan namaku, aku akan ambil kemuliaan daripada tindakan penyelamatan itu, dan hanya aku yang bekerja. Karena aku menunjukkan kuasaku kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan seseorang, Ia akan melakukan itu dan akan menuntaskan itu sampai tuntas, menyelesaikannya dalam hidup saudara dan saya. Apa saja yang Dia kerjakan? Di ayat yang 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ketika seseorang diselamatkan oleh Allah, maka Allah akan memulai karya pentahiran, penyucian, sedikit demi sedikit dibasuh, dibersihkan. Dan di momen kita percaya Kristus, kita dibenarkan, maka relasi kita dengan Tuhan itu diperbaiki. Tapi tidak serta-merta otomatis langsung hari itu juga kita 180 derajat, jadi orang yang benar-benar baru, Bapak Ibu Saudara, perlu ada proses di dalamnya. Tapi Allah tetap membersihkan kita dari hal-hal yang kotor, dari berhala-berhala yang masih bercokol dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, anak-anak saya tahu persis apa yang terjadi ketika mereka menolak perintah mamanya untuk pergi mandi. Tidak jarang pertengkaran terjadi dan suara membahana saya dengar hanya untuk menyuruh anak-anak mandi. Dan biasanya muncul pertanyaan yang pamungkas yang diajukan kepada anak-anak. Kamu mau mandi dengan cara baik-baik atau dengan cara paksa? Dan pada akhirnya anak-anak mau. Iya, kami pergi mandi. Bapak Ibu Saudara, apakah seorang ibu itu lebih berkuasa daripada Tuhan semesta alam? Tentu saja tidak, bukan. Tuhan melihat kita yang adalah anak-anaknya, umatnya, dan Allah berkata, aku akan mencurahkan air jernih, membersihkan kamu, mentahirkan kamu. Dan kamu pasti akan bersih, akan tahir. Boleh kita merasa gak mau? Boleh saja. Dan mungkin Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Ini imajinasi saya. Oke, kalau gitu kita mau lakukan ini dengan cara yang gampang atau dengan cara yang mudah. Karena bagi Tuhan gak ada yang sulit. Dua-duanya sama-sama gampang di hadapan Tuhan. Tapi di mata kita, satu adalah jalan lurus mungkin. Tapi satu adalah jalan yang naik begitu terjal, begitu mengerikan. Tuhan pasti akan mentahirkan umatnya. Dan bukti nyata bahwa saudara adalah bagian dari umat Allah adalah saudara mengalami itu. Rasa sakit, rasa tidak enak. Seandainya suatu kali saya bersama istri saya pulang dari pelayanan di luar kota dan sampai di kota Manado sudah jam 12 malam Bapak Ibu Saudara, dan ketika kami turun di jalan tanpa sengaja, ini seandainya saya mendapati ada seorang gadis remaja dan saya tahu dia adalah anak dari salah satu anggota jemaat kita. Kemungkinan saya akan berhenti ya dan menanyakan atau mengajak anak muda, ikut saya antar kamu pulang. Saya akan mengantarnya pulang, tapi dalam mobil saya tidak akan memarahi gadis remaja itu. Tapi kemungkinan yang saya lakukan adalah saya akan memarahi ayahnya. Kenapa?
kenapa ada seorang ayah yang begitu abai terhadap anak gadisnya yang masih remaja, dibiarkan berkeliaran tengah malam, entah dengan siapa, tanpa pengawasan, tanpa disiplin ketat. Yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat Allah itu seperti Allah Bapa yang abai terhadap anak-anaknya. Jawabannya ada tidak. Allah kita adalah Allah yang diligent, yang tekun, yang mengawasi, yang memproteksi, yang mendisiplin anaknya dengan sangat ketat. Dia tidak akan membiarkan orang-orang Kristen hidup semau-maunya, menyembah berhala, semakin menyerupai dunia, punya selingkuhan, mabuk-mabukan. Tidak. Allah Bapa kita Allah yang rajin, ayah yang rajin. Dia akan terus-menerus mendisiplin kita. Kalau perlu dia tampar, dia pukul kita dengan sangat keras. Bapa surgawi bukan ayah yang abai untuk mendisiplin anaknya. Ibrani 12:5-8. Mari kita buka ayat ini. Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ini penting, ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Terjemahan lain mengatakan anak-anak haram. Kamu bukanlah anak Allah. Jadi saudara, ketika saudara hidup dalam dosa, engkau hidup dengan teman-teman duniawimu, berbicara, bertutur kata, bercanda tawa secara duniawi, hidup pesta pora secara duniawi, menikmati dunia ini, melakukan segala keduniawian itu, dan saudara masih bisa bebas, kalau bahasa orang Jawa bilang lenggang kangkung melakukan hal itu, dan tidak ada sama sekali keresahan dalam hatimu, tidak ada disiplin dari Tuhan, dibiarkan saja. Itu membuktikan bahwa saudara bukanlah anak Allah. Hal apa lagi yang Allah lakukan selain mentahirkan kita? Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Terjemahan lain, hati yang membatu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terjemahan lain mengatakan hati yang berbentuk daging. Kalau dalam bahasa Inggris itu heart, ya kita tahu itu jantung. Jantung yang membantu diubah menjadi jantung daging yang hidup. Yang namanya batu, patung dari batu, ketika ditinju, dibelai, dicubit, tidak akan ada respon apa-apa, karena mati. Tapi ketika patung itu berubah, diubahkan menjadi makhluk hidup, daging, maka pasti akan ada respon ketika distimulus dengan belayan, pukulan, cubitan. Dan itulah yang Allah kerjakan. Dia mengubah kita, anaknya, dari yang dulunya batu, sekarang menjadi daging supaya kita bisa meresponi belayan Sang Bapa. Disiplin dari Sang Bapa.
Apakah ini terjadi dalam hidup saudara? Hal yang lain yang Allah kerjakan di ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah yang indah. Allah berkenan berdiam. Diberikannya rohnya. Yang kita tahu itulah Allah Roh Kudus di dalam hati kita. Ketika Allah mengubah hati saudara dari batu menjadi daging, memberikan rohnya tinggal di dalam hati saudara, tidak bisa tidak. Saudara pasti mengalami perubahan. Ada yang berbeda, tidak akan lagi sama. Dan ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku. Itulah karakteristik umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Saya menutup dengan ilustrasi yang sangat baik dikisahkan oleh pengkhotbah Charles Spurgeon. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di sebelah kanan saya sini ada satu piring makanan yang sangat nikmat, dihias begitu baik, mengundang selera. Bayangkan itu makanan yang terbaik yang pernah disajikan oleh seorang koki. Tapi di sebelah kiri saya ada satu ember, modelnya seperti sampah, dan memang tempat sampah. Ada makanan-makanan sisa, potongan-potongan, mulai berbau busuk di sana, becek di sekitarnya. Dan seandainya dilepaskan satu ekor babi, menurut pendapat saudara, babi ini akan menuju kemana? Ke kanan saya atau ke kiri saya? Pasti yang kiri. Karena babi suka yang kotor-kotor. Kenapa? Karena babi suka membenamkan dirinya pada hal yang kotor. Dia akan memasukkan kepalanya dalam ember yang penuh dengan sampah itu. Dia memakannya dan memakannya dan memakannya. Dia menikmatinya dan dia tidak pernah merasa malu dalam melakukannya. Tapi seandainya saya punya kuasa dalam satu jentikan tangan saya bisa mengubah babi itu menjadi seorang pria dewasa. Sedang makan sampah itu, saya jentikkan tangan saya, dia berubah menjadi seorang laki-laki. Apa yang terjadi? Begitu dia berubah menjadi laki-laki, dia akan menarik kepalanya dari ember itu. Dia akan memuntahkan semua yang sudah dia makan. Dia merasa jijik dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena manusia tidak makan makanan babi. Dan dia tentunya pasti akan merasa malu ketika kita semua melihat dia seperti itu. Tapi jangan merasa tersinggung Bapak Ibu Saudara. Justru saya sedang menggambarkan itulah orang Kristen tatkala dia pertama kali mengalami pertobatan. Momennya, gambarannya itu seperti itu. Dulu kita sangat nyaman dengan dosa, menikmati, kita kejar hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tapi begitu momen Allah menjentikkan kuasanya, hatimu dirubah jadi hati daging. Dia berkenan tinggal dalam hatimu. Kau sadar betapa jijiknya apa yang pernah saya lakukan. Saudara berusaha memuntahkan itu semua. Apakah kita bisa kembali jatuh kepada ember itu? Membenamkan kepala kita ke sana lagi. Mungkin tatkala kita ketika terbuai, kita masih bisa jatuh. Iya, bisa kita jatuh dalam dosa lagi. Tapi begitu kita menggigitkan mulut kita pada makanan itu, yang terjadi adalah
kita tidak lagi menikmatinya, kita rasa jijik dan kita sadar ini salah. Saudara tidak akan lagi menikmati sampah itu. Apakah ini yang saudara alami? Kalau ini yang saudara alami, maka itu adalah indikasi saudara sudah menjadi umat Allah. Bapak saudara, sebentar kita akan mewujudkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Paul Washer mengatakan, one of the things is so evident about someone who is a Christian, it's not that they are sinless, but that they recognize sin in their life. And when they see that sin, they confess it. Salah satu yang sangat jelas terlihat dalam hidup seorang Kristen, itu bukanlah mereka hidup tanpa dosa, tetapi mereka mengenali dosa yang ada dalam diri mereka. Dan ketika mereka melihat dosa itu, mereka mengakuinya. Ini sejalan dengan tulisan Yohanes. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yang namanya confession, pengakuan, dalam bahasa Yunaninya itu bisa diartikan to speak the same thing, mengatakan hal yang sama, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Allah tentang diri kita. Melalui pembacaan firman Tuhan atau ada orang lain yang menegur, mencela kesalahan dan dosa kita, Tuhan pakai mereka sebagai instrumen untuk menunjukkan dosa pribadi kita. Pengakuan berarti saya setuju dengan apa yang Tuhan katakan tentang dosa tertentu dalam diri saya. Itu ada, itu saya lakukan. Dan saya perlu mengakuinya. Apa dosa yang saudara bawa malam hari ini? Kesombongankah? Ketamakankah? Kemarahankah? Dendam, iri hati, dengki? Hawa nafsukah, percabulankah, kerakusan, kecanduan, mabuk pornografi, obat terlarang, rasa malas, apapun itu, akuilah di hadapan Tuhan. Beberapa di antara saudara mungkin merasa tidak perlu mengaku dosa, maka mungkin itu indikasi saudara tidak atau saudara bukan umat Allah. Karena saudara merasa diri lebih baik. Tapi yang benar, semakin kita mengikut Kristus, ada satu paradoks yang luar biasa. Semakin kita mengikut Kristus, semakin kita melihat diri adalah pendosa. Sebentar saudara akan kami undang untuk menuliskan dosa apa yang ingin saudara akui di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuliskan itu dalam secari kertas. Kalau Bapak Saudara belum mendapatkan, bisa mengambilnya, panitia akan menyediakan. Dan Bapak Saudara akan kami undang untuk maju ke depan, membawa kertas itu. Berlututlah di depan salib Kristus, berdoalah sejenak, lipat dan pakukan dosamu di kayu salib ini. Sebagai wujud dan bentuk pengakuan dosa kita. Untuk menerima karya keselamatan, untuk menerima perjamuan kudus esok hari. Mari tuliskan apa yang menjadi pengakuan dosa Bapak Ibu Saudara, sembari kita menaikkan pujian. Ku memilih Yesus.
memilih Yesus. Memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur Kau adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa yang begitu rajin mengawasi, memelihara, mendisiplin umat-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah malam hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kembali mengaku setuju dengan apa yang Tuhan katakan bahwa kami adalah seorang pendosa. Dan kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kami mau bawa itu pada salib Kristus, tempat di mana dosa kami dibasuh dan disucikan. Jadikan kami baru Tuhan. Jadikan kami mengejar, kerinduan kami mengejar kekudusan-Mu. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, alur yang kita lakukan adalah Bapak Ibu Saudara bisa keluar dari gang yang sebelah kiri kanan, berdua, bergantian, tidak bersama-sama. Bapak Ibu Saudara memperhatikan jikalau sudah kosong baru Bapak Ibu Saudara bisa berdiri. Setelah Bapak Ibu Saudara berdoa sebentar, memakukan, kemudian Bapak Ibu Saudara bisa kembali ke tempat duduk berdiam diri, atau Bapak Ibu Saudara bisa langsung meninggalkan ruangan ibadah ini. Sementara menunggu giliran, Bapak Ibu Saudara bisa secara berdiam diri, lebih sungguh larut dalam hadirat Tuhan, memeriksa hidup saudara. Sambil pujian, ku membeli Yesus terus dipanjatkan.